Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Yang tercatat dalam kitab Kejadian adalah Ishak dan tidak menyebut sama sekali tentang Ismail. Apakah di dalam Islam tidak ada analisa historis dan hanya mempercayai pendapat-pendapat orang saja? Karena Al-Quran baru muncul ribuan tahun setelah kitab suci atau kitab Kejadian. Apakah tidak ada analisis historis? Begini, memang metode-metode kritis tentang kitab suci itu baru maju di kalangan Kristen. Itu harus diakui. Bahkan kadang saking majunya, itu kebablasan juga. Makanya muncul yang kritik teks, ya, textual criticism, historical criticism, form criticism, itu dilakukan hampir 300 tahun itu. Tapi nyatanya Alkitab bertahan, artinya apa? Alkitab memang sudah diuji secara berbagai macam metode kritis. Dan itu baru dilakukan untuk Islam. Nah, itu yang masalahnya, jadi masalah. Makanya, apakah mereka tidak mengkaji? Buktinya Pak Munim Siri mengkaji. Buktinya Pak Muksid Gojali mengkaji itu. Tapi itu baru sekian gelintir orang, terlalu kecil untuk dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para teolog-teolog Barat, ya, yang berbicara tentang dunia timur, tentang masalah ini. Dan yang kesulitan kedua, pewahyuan Islam itu lebih lebih bersifat mekanistik. Maka kalau di dalam iman Kristen misalnya, ya, kita bicara tentang kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Orang Kristen sudah terbiasa dari rentangan zaman yang panjang itu kita bisa menganalisa Taurat Musa, ya. Tentu berbeda zaman lebih dari 1000 tahun dengan kitab Daniel. Atau dia bisa berbeda lebih dari 1000 tahun dari Perjanjian Baru. Makanya kemudian ditelaah kira-kira nama-nama bulan zaman Musa ketika perayaan Paskah, lu kok beda dengan setelah zaman pembuangan. Zaman pembuangan mulai ada bulan Nisan dari kata Nisanu, bahasa Akadia menjadi bahasa dari Nisan. Tapi kalau kita lihat di Taurat Musa belum ada. Lah ini karena memang panjang zamannya ini. Dan puji Tuhan, masing-masing zaman itu kita bisa mendeteksi atau melacak atau merekonstruksi bahasa apa yang dipakai oleh para penulis itu. Satu contoh misalnya, bahasanya kitab Daniel itu kalau kita membaca dalam teks bahasa asli. Itu satu kitab ditulis dalam 2 bahasa. Bahasa Ibrani klasik dan bahasa Aram kerajaan. Itu bahasa Aram pada abad ke-5. Mirip ketika Anda membaca misalnya sejarah Indonesia dari masa prasejarah sampai zamannya Jokowi misalnya. Ketika Anda baca Prasasti Sriwijaya, tentu bukan bahasa Melayu model zamannya Datuk Maringgih atau Siti Nurbaya, atau bahasa Indonesia zamannya Yusuf Badudu. Tentu bahasa Melayu pada zaman abad ke-7. Bahasanya Prasasti Kedukan Bukit, bahasanya Prasasti Batu Kapur, beda dengan bahasa sekarang. Begitu juga ketika kita membaca teksnya Taurat, tidak bisa dipahami menurut bahasa Ibrani modern sekarang, satu. Kedua, ketika kita membaca teks, bahkan bukan sekedar teks, apa yang dijelaskan dalam teks itu, misalnya, nama-nama gerbang di kota Yerusalem pada zaman Makabi, berbeda dengan nama-nama gerbang Yerusalem pada zaman Bait Allah kedua. Misalnya, pada zaman Aristobulus ada gerbang di kota Yerusalem namanya Eseni, tetapi itu tidak ada zaman Yesus. Ya,
Yang ada gerbang emas misalnya. Dan itu perbedaan yang dalam iman itu biasa untuk dilakukan. Dalam Islam agak sulit dilakukan. Karena apa? Ketika berbicara tentang Ibrahim, teksnya dari abad ke-7 Masehi. Yang berjarak, kalau Ibrahim hidup itu 2000 tahun sebelum Masehi, plus 600. 2600 tahun. Ketika kita bicara tentang Nabi Isa, kita tidak menemui sosok Yesus lagi di dalam bahasa Aram atau bahasa Yunani, bahasa yang dipakai lingua franca atau bahasa internasional abad pertama. Kita tidak memenuhi lagi syarat ketika Yesus bicara bahasa Ibrani ketika membaca Taurat. Lalu orang Kristen awam pun merayakan perbedaan itu. Misalnya Haleluya bahasa Ibrani, Hakaldama bahasa Aram, Maranatha bahasa Aram, Kyrie eleison bahasa Yunani, Gloria in excelsis Deo bahasa Latin. Itu begitu populernya di lingkungan gereja. Tetapi ini tidak terbayangkan untuk Islam. Karena apa? Islam itu kitab yang muncul dari satu zaman, satu nabi yang dianggap penerima wahyu, dan satu kebudayaan, satu bahasa. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang Yesus, Yesus tidak berbahasa Arab. Ketika kita bicara tentang Fir'aun, tidak cukup hanya kita membaca teks suci. Sekalipun ini wahyu dalam pemahaman penganutnya. Tapi bahasanya Fir'aun tentu belum ada bahasa Arab. Gitu. Sama dengan ketika Anda membaca teks-teks kuno dari zaman Dyah Balitung, abad 10 Jawa. Tidak ada orang namanya Michael Jackson. Nama orang itu misalnya Dapunta untuk Sriwijaya, Dapuntayang. Nama Jawa misalnya Galigi, ya sih Galigi Mawayang buat yang Macarita Bima Yakumara, Kicaka Mabanyol, Banyol itu Banyol. Itu abad 10. Lah bahasa Jawa aja abad 10. Kita sudah sakit ingatan kok. Kamu mau kritik Alkitab itu pangkatmu apa kan itu kan? Pinter ya enggak pinter kan itu persoalannya kan? Bacaan terbatas, tapi sombongnya itu loh. Itu yang mau saya sampaikan. Sebetulnya saya tidak pernah peduli dengan orang mau terima atau tidak, karena itu bukan urusan kita. Tapi ketika iman kita disalahpahami, ya itu wajib untuk kita mengangkat pena atau berbicara mempertanggungjawabkannya sesuai dengan firman Tuhan. Siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi syaratnya harus lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah ngurusi agama lain. Saya juga tidak mencari pembenaran iman saya dari kitabnya orang lain. Mau kitabmu setuju atau tidak setuju, kaidah iman saya bukan kitabmu, tapi kitab suci saya sendiri gitu. Tapi melalui suasana pembelajaran yang seperti ini, saya juga tidak memaksa orang untuk menerima kitab saya. Bahkan asumsi-asumsi saya tidak akan saya paksakan kepada orang lain. Inilah maknanya dialog teologis. Jadi bukan dalam pengertian memaksakan paradigma kita. Saya kira itu. Ya. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah acara, sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani.